Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Anda pernah nggak sih terpikir begini? Kenapa ya orang kok mau gitu ikut demonstrasi besar-besaran atau gabung gerakan sosial? Padahal kalau dipikir-pikir lagi, sumbangan satu orang kan rasanya, aduh kecil banget pengaruhnya. Ngapain juga repot-repot datang kalau mungkin hasil akhirnya sama aja? Ini pertanyaan yang cukup mendasar ya sebetulnya. Nah, hari ini kita akan coba selami sebuah artikel jurnal yang menarik banget nih. Dari Thomas Kessler di Historical Social Research. Judulnya, How Imagination Takes Power, The Motivational Foundations of Collective Action in Social Movement Mobilization. Gampangnya, gimana imajinasi bisa ngambil alih kekuatan gitu? Sumber ini mencoba membongkar misteri di balik motivasi orang buat bertindak bareng ya, terutama dalam kelompok yang gede banget. Jadi, misi kita kali ini memahami gimana sih imajinasi dan ada istilahnya kesadaran diri bersama atau plural self-awareness. Nah, itu bisa jadi kunci kenapa orang mau gerak bareng demi tujuan kolektif. Mari kita bedah sama-sama. Betul sekali, ini memang teka-teki klasik lah ya dalam ilmu sosial. Teori-teori yang lama itu, apalagi yang basisnya pilihan rasional, seringkali bingung jelasin kenapa individu mau berkorban. Korban waktu, tenaga, bahkan resiko kan, demi tujuan bersama. Padahal manfaat langsung ke diri sendiri tuh sering gak jelas. Dan ya itu tadi, selalu ada godaan buat jadi free rider aja, penumpang gratis. Nah, artikel Kessler ini nawarin kacamata psikologis yang menurut saya cukup seger buat lihat masalah ini. Oke, jadi masalah utamanya itu ada di logika apa untungnya buat gue, gitu ya, lawan aksi massa. Begitu kan? Kalau pakai hitung-hitungan, katakanlah ala Mancur Olson, dalam kelompok raksasa, kontribusi saya itu kan ibaratnya, ya ampun, setetes air di lautan aja nggak ada artinya kali ya. Jadi secara rasional, ngapain saya ikut susah payah? Mending biar yang lain aja berjuang, ntar kalau berhasil, ya saya ikut nikmatin hasilnya. Itu kan inti masalah free rider itu. Tepat. Ada semacam jurang atau Kessler nyebutnya diskontinuitas gitu antara level mikro niat dan motivasi pribadi kita dengan level makro. Aksi kolektif skala besar yang butuh koordinasi. Biaya buat ikut serta, entah itu waktu, energi, uang, atau bahkan ya keselamatan diri, itu sering terasa jauh lebih nyata, lebih besar dibanding potensi dampak dari satu orang aja. Nah, Kessler berargumen buat jembatanin jurang ini kita nggak bisa cuma lihat faktor luar, tapi harus masuk ke struktur niat atau intensionalitas individu itu sendiri. Tapi, nah ini penting, lihat gimana struktur ini berubah pas kita ada dalam konteks kita. Nah, ini dia nih bagian yang mulai seru. Kessler ngajuin gagasan kunci pertama, peran imajinasi. Tapi ini bukan sekedar lamunan kosong gitu ya. Lebih ke kapasitas mental kita buat ngebayangin sesuatu yang jadi tujuan bareng. Sesuatu yang pengen kita raih sama-sama. Walau mungkin belum kelihatan di depan mata. Benar. Penting banget ini bedain imajinasi di sini sama sekedar keyakinan atau belief dan keinginan atau desire. Keyakinan kan biasanya terkait sama apa yang kita anggap fakta di dunia nyata. Keinginan tuh terkait gimana kita mau dunia berubah. Nah, imajinasi, kata Kessler, itu lebih bebas. Dia memungkinkan kita ciptain dan bagiin apa ya istilahnya, objek intensional. Bayangin aja ini kayak peta harta karun kolektif yang ada di kepala kita bareng-bareng. Konsep kayak bangsa merdeka, keadilan sosial, planet lestari, ini semua objek intensional. Harta karunnya sendiri, keadilan, kelestarian, itu mungkin belum ada sepenuhnya. Tapi petanya itu loh, objek intensional yang kita bayangin bareng-bareng, itu rasanya nyata banget, penting banget, dan bisa jadi pemandu kita gerak bareng. Ini agak mirip konsepnya Benedict Anderson soal komunitas terbayang. Kita ngerasa bagian dari bangsa Indonesia misalnya, padahal kan nggak kenal semua orang di dalamnya. Tinggi banget, masa depan cerah buat anak cucu, kemenangan lawan penindasan, dan bayangan itu sendiri udah cukup kuat buat motivasi kita. Walaupun kita tahu, ya kontribusi pribadi kita kecil atau hasilnya mungkin baru kelihatan lama banget nanti. Kondisi kepuasan yang unik buat tindakan kolektif. Kalau keinginan biasa kan baru puas kalau dunia benar-benar berubah sesuai mau kita. Nah, kepuasan dari tindakan yang didorong imajinasi ini bisa datang dari aksinya itu sendiri.
aksi yang diarahkan ke tujuan yang dibayangin bareng. Intinya, kadang aksi itu sendiri udah terasa bener dan memuaskan karena sejalan sama apa yang kita bayangin bareng. Bahkan sebelum hasilnya kecapai di dunia nyata. Ini juga cara Jitu buat ngatasin masalah efikasi diri. Rasa bahwa gue nggak bisa bikin perbedaan. Ketika tujuannya dibingkai sama imajinasi kolektif yang kuat, fokusnya geser. Bukan lagi apa efek tindakan saya, tapi kita bareng-bareng lagi gerak menuju ini. Nah, ininya itu tujuan yang dibayangin. Kontribusi individu jadi kerasa bermakna sebagai bagian dari gerakan besar itu. Oke, saya mulai nangkep. Imajinasi ngasih apanya ya? Tujuan atau visi yang kita kejar. Tapi gimana caranya orang bisa sampai pada perasaan jadi bagian dari kita yang berjuang itu? Gimana rasa solidaritas itu muncul? Apalagi di antara orang banyak yang nggak saling kenal. Nah, disinilah Kester kenalin konsep kunci kedua, kesadaran diri plural atau plural self-awareness. Ini kedengarannya agak gimana ya? Filosofis gitu, maksudnya apa sih? Ini tuh pergeseran mendasar banget dalam cara kita mandang niat kita sendiri. Dari yang tadinya mikir, saya niat ngelakuin X, jadi kita niat ngelakuin X. Filsuf kayak John Searle nyebut ini intentionalitas kolektif atau we intentions. Ini bukan sekedar kebetulan aja banyak orang punya niat yang sama. Contoh klasik nih, kalau kita semua lari ke pintu karena ada alarm kebakaran, itu mungkin kumpulan niat saya aja. Masing-masing mau nyelamatin diri. Tapi kalau kita, Anda dan saya, bareng-bareng niatnya mau ngangkat piano ke lantai atas, nah itu butuh niat kita. Harus ada koordinasi, komitmen bareng. Kesadaran diri plural itu kondisi mental yang memungkinkan niat kita ini muncul. Semacam rasa subjektivitas yang dibagi. Shared subjectivity. Perasaan bahwa tindakan saya ini bagian tak terpisahkan dari tindakan kita. Ini lebih dalam dari sekedar setuju sama tujuan yang sama. Tunggu sebentar. Ini ada hubungannya nggak sih sama perasaan yang kadang muncul kalau kita ikut demo gede atau mungkin konser musik gitu? Ada momen di mana kita ngerasa melebur gitu sama kerumunan, semangatnya kayak nular, seolah-olah batas diri kita agak kabur sedikit. Sangat mungkin. Itu bagian dari penjelasannya. Kessler memang nyinggung peran kesadaran tubuh, bodily awareness, dalam momen-momen kebersamaan fisik, gerak bareng, teriak yel-yel bareng, ngerasain getaran emosi yang sama di udara. Pengalaman fisik ini bisa secara kuat banget micu dan memperkuat rasa kita itu. Rasa merinding atau semangat pas nyanyi lagu perjuangan bareng itu bukan cuma emosi loh, tapi pengalaman fisik yang bikin kita merasa jadi satu badan kolektif. Kadang, kesadaran akan tubuh kolektif ini bisa ngalahin pikiran atau sensasi individu. Ini kayak semacam kesadaran latar belakang akan keberadaan jamak, background awareness of plural selfhood, fondasi yang bikin niat kita muncul lebih gampang bahkan tanpa perlu dipikirin secara sadar. Oke. Jadi ada dua mesin penggerak utama di sini ya. Imajinasi yang ngelukis tujuan gede bareng-bareng, dan kesadaran diri plural yang bikin kita ngerasa sebagai bagian dari kita yang bertindak buat capai tujuan itu. Lalu, gimana kedua mesin ini kerja bareng dalam praktik? Misalnya dalam sebuah gerakan sosial yang nyata gitu. Kessler jelasinnya gini, imajinasi itu ngasih isi atau konten ke aksi kolektif. Dia nyediain narasi perjuangan, kita lawan ketidakadilan, target atau musuh bersama, korporasi perusak lingkungan, dan visi masa depan, masyarakat adil makmur. Sementara itu, kesadaran diri plural ngasih bentuk atau wadah buat aksi itu. Dia ngubah sekumpulan individu jadi subjek kolektif yang ngerasa gerak bareng. Nah, buat lihat gimana ini kerja, Kessler nganalisis contoh gerakan lingkungan dan anti-nuklir di Jerman Barat tahun 70-an dan 80-an. Ini contoh bagus banget. Di gerakan itu, imajinasinya kuat banget. Ada ketakutan kolektif yang dalam banget soal bencana nuklir. Apalagi abis insiden kayak Three Mile Island, terus nanti Chernobyl kan, muncul narasi perlawanan terhadap teknologi nuklir yang dianggap gak manusiawi, bahaya. Tapi ada juga imajinasi positifnya. Visi masa depan yang ijo, lestari, hidup selaras sama alam. Ini semua nyiptain objek intensional yang kuat banget. Kita ini muncul, nah ini dipicu macam-macam kondisi. Pertama, momen pemicu. Rencana bangun PLTN baru misalnya. Ini micu protes massa. Contohnya protes gede di lokasi PLTN Brockdorf tahun 76-77. Mungkin protesnya sendiri nggak langsung berhasil stop proyek ya, tapi pengalaman ngumpul puluhan ribu orang, hadap-hadapan sama aparat, ngerasain solidaritas langsung, itu ngasilin apa yang Kessler sebut euforia kolektif. Dan juga rasa kekuatan bersama, kolektif efikasi. Tiba-tiba orang ngerasa, wah ternyata kita banyak ya, kita kuat. Selain itu,
itu ada faktor sinkronisasi. Ini penting. Sinkronisasi terjadi karena banyak orang punya fokus perhatian yang sama-sama fokus ke isu nuklir, ke berita protes, dan ada rasa simultanitas ngerjain hal yang sama di waktu yang kurang lebih sama. Misalnya, baca berita yang sama di koran pagi, nonton debat nuklir di TV malam, atau bahkan demo serentak di berbagai kota. Ngumpul secara fisik di lokasi protes, itu juga bentuk sinkronisasi spasial, ketemu langsung. Sinkronisasi ya. Jadi maksudnya kayak semua orang ngerasa satu frekuensi gitu. Kayak terhubung, gerak dalam irama yang sama, meskipun mungkin nggak saling kenal atau nggak di tempat yang sama persis. Kurang lebih gitu. Fokus perhatian bareng dan perasaan ngelakuin sesuatu secara bersamaan, simultanitas itu, nah inilah yang efektif banget buat bangkitin kesadaran diri plural. Orang nggak lagi ngerasa sekedar sebagai individu pecinta lingkungan yang kebetulan peduli isu nuklir. Mereka mulai ngerasa sebagai bagian integral dari kita. Kita di sini ya gerakan anti-nuklir Jerman itu, yang bertindak bareng pada saat yang sama demi tujuan imajiner yang sama, yaitu tadi, menghentikan bahaya nuklir, wujudin masa depan hijau. Rasa kita inilah yang jadi agen kolektifnya. Sekarang kerasa lebih masuk akal ya. Gimana peristiwa nyata, kayak rencana pembangunan atau liputan media, itu bisa jadi kayak pemantik gitu, ngaktifin rasa kita ini. Yang bahan bakarnya ya, imajinasi kolektif soal bahaya atau harapan tadi. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan, tapi ada proses psikologis yang lebih dalam ternyata. Kalau gitu, mari kita coba tarik benang merahnya nih. Buat jawab pertanyaan awal tadi, kenapa orang mau repot-repot ikut aksi kolektif besar? Kayaknya kita nggak bisa cuma pakai kacamata untung rugi pribadi ya. Kessler nunjukin ada 2 kunci psikologis utama yang bekerja. Bisa kita rangkum poin utamanya gimana? Tentu. Intinya gini, lupakan sejenak deh hitung-hitungan untung rugi pribadi. Kata Kessler, ada 2 kunci psikologis penting yang jelasin kenapa orang mau aksi kolektif, apalagi skala besar. Pertama, kekuatan imajinasi kolektif. Kemampuan kita bareng-bareng ngebayangin tujuan, nilai, atau ancaman yang rasanya nyata banget dan penting melampaui kepentingan individu. Ini yang ngasih makna sama arah ke aksi. Kedua, munculnya kesadaran diri plural atau rasa kita. Pergeseran dari saya jadi subjek kolektif kita yang bertindak bareng. Nah, ini yang ngasih bentuk sama kekuatan pendorong ke aksi. Ngatasin masalah, buat apa saya ikut kalau dampak saya kecil? 2 mekanisme ini, imajinasi kolektif dan kesadaran diri plural, itu krusial banget buat jelasin mobilisasi massa, terutama di mana anggotanya anonim, nggak saling kenal. Ada 2 pelajaran penting dari sini menurut Kessler. 1, mekanisme ini efektif ngatasin problem logika aksi kolektif klasik sama godaan jadi free rider. Motivasinya bukan lagi manfaat pribadi doang, tapi wujudin visi bareng sebagai bagian dari kita. 2, meskipun organisasi formal, struktur itu penting ya buat jaga gerakan jangka panjang, tapi percikan awal mobilisasi sama kemampuan bertindak sebagai kita dalam skala besar, itu sangat bergantung pada imajinasi bareng yang kuat dan kondisi yang bangkitin kesadaran diri plural. Kayak sinkronisasi tadi, tanpa fondasi psikologis ini, kata Kessler, partai politik, komunitas, bahkan negara pun bakal rapuh sebagai entitas kolektif. Jadi imajinasi dan rasa kebersamaan itu benar-benar bukan sekedar bumbu penyedap ya dalam gerakan sosial. Justru itu fondasi motivasinya, fondasi yang memungkinkan kita melampaui hitung-hitungan egois dan bertindak demi sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Kekuatan imajinasi, pas ketemu sama rasa kita, wah benar-benar bisa ngambil alih dan gerakin dunia ya. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran lanjutan yang menarik dari pembahasan ini. Khusus buat Anda renungkan. Kessler kan nekanin pentingnya sinkronisasi fokus bareng, rasa ngerjain hal barengan, seringnya lewat pengalaman fisik atau media massa tradisional kayak koran dan TV yang sama, itu buat bangkitin kesadaran diri plural di masa lalu. Pertanyaannya sekarang gini, di era digital ini, di mana medsos dan platform online itu nyiptain bentuk-bentuk baru komunitas terbayang, juga pengalaman bareng yang mungkin simultan tapi juga terfragmentasi dan termediasi secara beda, lewat tagar viral, live streaming, grup diskusi online, gimana menurut Anda mekanisme imajinasi kolektif dan kesadaran diri plural ini kerja dan mungkin berubah dalam gerakan sosial modern yang banyak digerakin secara online? Apakah fondasinya tetap sama atau ada dinamika baru yang perlu kita pahami? Wah, itu pertanyaan yang sangat relevan ya di zaman sekarang. Sesuatu yang menarik banget buat kita pikirkan bareng-bareng. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.